Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia Merdeka! Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat, Minggu 16 Agustus tahun 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKE Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarinah, yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah Minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 22 Agustus tahun 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Agustus tahun 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat, serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jam kerja Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengalami perubahan, yaitu kembali menjadi hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan pelayanan, dapat menghubungi langsung pengurus BPH melalui WA, SMS, atau telepon. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja atau jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, atau disetor melalui bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah, nomor rekening 102.02.02882 mendatar 3. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara terkasih Betty Syamsi Manca atau Nyonya Ajis Juni, usia 60 tahun pada hari Sabtu, 8 Agustus tahun 2020 di Palangkaraya, dan telah dimakamkan pada hari Senin, 10 Agustus tahun 2020 di TPU kilometer 12 Palangkaraya.
Alamat rumah duka, Jalan Pangeran Samudra 3, nomor 11. Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara terkasih Betsy Rince Mahar, usia 83 tahun, pada hari Minggu 9 Agustus tahun 2020 di Jakarta, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 11 Agustus tahun 2020 di TPU kilometer 12 Palangkaraya. Alamat rumah duka, Jalan Sultan Badarudin nomor 29C. Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Berjuang Pantang Menyerah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom, jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus telah menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Pahit getir perjuangan para pahlawan dan pendahulu kita berujung pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pekik merdeka, merdeka, merdeka diteriakan dengan sukacita di seantero negeri ini. Kesabaran, keuletan, kegigihan, dan semangat pantang menyerah para pahlawan adalah contoh bagi kita bagaimana menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kita. Mari selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa Indonesia atas perbedaan suku, bahasa, ras, dan agama yang akan selalu membawa kita kepada pemahaman bahwa berbeda itu indah. Syukur hanya kepada Tuhan Yesus atas HUT kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Berarti Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, menurut kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, menurut kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, menurut kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, kasih setia, kehadiran Tuhan dan rancangannya bagi bangsa ini, terutama bagi kita umat yang percaya kepadanya, sungguh nyata. Dia selalu menopang kita,
hati kita selalu dikuatkan dan tak gentar menghadapi segalanya. Mari selalu naikkan syukur kita. Syukur hanya kepadamu Bapa. Kita puji nama Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
pada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, di mana kami boleh menikmati setiap kasih dan kebaikan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami tiap hari. Secara khusus pada hari ini, kami boleh dengan penuh sukacita dan kebahagiaan boleh merayakan sukacita dalam HUT ke-75 Republik Indonesia. Kami sungguh-sungguh percaya eksistensi kami sampai pada saat ini semata-mata tidak lepas dari kendali dan otoritas Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami juga memohon ampunan atas dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Sungguh sebagai insan manusia dalam kelemahan kami kerap kali melakukan dosa di hadapan-Mu, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau suci dan kuduskan kehidupan kami, sehingga kami boleh layak menjadi milik kepunyaan yang berseru-seru, yang memuji-muji, dan yang senantiasa menaikkan ungkapan syukur, doa dan harap kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Kejadian pasal 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 dengan perikop Yesus memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yesus tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia,
Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, anak Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari, lalu peluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang terkasih, kemakmuran dan kesuburan tanah di negeri ini adalah bersumber dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kondisi negeri yang terkadang tidak menentu, kedamaian dan keamanan adalah harapan dan dambaan dari bangsa ini. Mari selalu berdoa, kiranya Indonesia selalu disertai Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang
dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu telah Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami diberikan kekuatan kesehatan, kami diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam firman-Mu. Tolonglah kami dan beri kami kemampuan untuk memahami, mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup dan hati kami sekalian. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon pengurapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah yang diperhadapkan bagi kita hari ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Baru Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28 dengan judul dari perikop nas kita hari ini yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini, dan salam sehat untuk kita semua. Dimanapun Bapak Ibu saudaraku mengikuti ibadah,
secara online Gereja GKE Pangarinah Palangkaraya hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, memelihara kita dalam segala situasi yang kita hadapi hari ini. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu pasti mampu, pasti bisa menghadapi situasi saat ini. Baik saudara-saudara, berjuang, pantang menyerah. Demikian tema kita hari ini. Bersamaan juga hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Satu waktu yang tidak mudah, saudara. 75 tahun bangsa kita sudah merdeka. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Baik saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang dikisahkan di dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya, dan ini juga saya ajukan kepada jemaat Tuhan. Siapa orang yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup ini, atau orang yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan hadir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut pendapat saya, ia adalah sosok seorang ibu. Kenapa saya mengambil mungkin jawaban itu, atau dari pertanyaan saya, siapakah orang yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup kita? Orang yang selalu kita rindukan, mungkin jawaban kita memang berbeda. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat, saya melihat saudara, orang yang tidak pernah kita lupakan, orang yang selalu kita rindukan dalam hidup ini adalah sosok seorang ibu. Kenapa saya mengambil contoh sosok seorang ibu? Kita bisa bayangkan saudara, ketika kita sakit, ibu menemani kita tanpa kenal lelah. Ketika kita lapar, jam berapapun, ibu menyiapkan makanan bagi kita. Bahkan saudara, ketika ia sudah tua, ia masih ingin melindungi kita. Ia ingin memasak untuk kita. Bahkan kadangkala ada kerinduan untuk membelai kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saudara, kita melihat satu keyakinan yang dimiliki oleh seorang ibu. Bagaimana ia berjuang sekuat tenaga yang ia miliki demi kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Dia hanya seorang perempuan, dikisahkan di dalam nas kita. Perempuan pada zaman itu adalah kaum yang direndahkan. Dan di dalam nas kita ini pun, perempuan ini tidak disebutkan nama. Saudara, yang lebih menyakitkan ketika kita melihat dia adalah seorang Kanaan yang notabene adalah orang kafir. Tidak heran saudara, bila orang Yahudi menjuluki mereka dengan istilah anjing. Suatu istilah yang memang kalau kita memperhatikan istilah yang kasar, najis, kotor, dan sangat hina. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan apa yang sesungguhnya dirasakan oleh si perempuan Kanaan ini. Ia datang kepada Yesus
dengan label siapa dia yang sesungguhnya. Sangat kontras dengan orang Yahudi yang dianggap umat pilihan Allah. Saudara, namun kita melihat bahwa iman perempuan ini bukanlah iman setengah-setengah. Yang sekali menghadapi tantangan langsung mundur, tidak. Perempuan ini datang kepada Yesus, ia memohon pertolongan agar anaknya perempuan itu bisa disembuhkan. Katakan anak perempuan ini sedang sakit dan penyakitnya cukup mengkhawatirkan, yaitu kerasukan roh setan. Saudara-saudara, apa yang ia alami? Apa yang ia gumuli ketika itu? Satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Dan apa yang ia alami ketika ia berhadapan dengan Yesus? Ia diacuhkan. Saudara, ia ditolak. Bahkan ia diusir. Tetapi ia tetap bertahan. Bahkan ketika ia disebut anjing, saudara, langsung ditujukan kepada dirinya. Kita perhatikan dalam bacaan kita. Saudara, dia tidak kecewa. Dia tetap bertahan, ia tetap memperjuangkan keselamatan anaknya. Luar biasa sekali, saudara, kalau kita perhatikan perjuangan ibu ini, atau perempuan ini. Dia melepaskan seluruh status harga diri, bahkan dianggap paling rendah pun ia bisa terima demi keselamatan anaknya. Saya merenungkan nas ini, bertanya, bagaimana dengan diri kita dalam kehidupan ini? Salah ngomong, kadang-kadang kita harus klarifikasi apa yang kita bicarakan. Tetapi ketika kita menuduh orang lain dengan sangat kejam, dan ternyata itu tidak benar, kadang-kadang kita menganggap itu hal yang biasa. Saudara, tidak perlu klarifikasi dan seterusnya. Kita punya harga diri dalam hidup ini. Dan itu yang kita pertahankan. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. Saudara, tantangan perempuan ini cukup berat. Dan tidak mudah sebenarnya ketika kita memahami lebih dalam apa yang ia alami. Ketika Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, cara Yesus mengungkapkan sangat menyakitkan. Kalau kita pahami bacaan kita, Yesus membelakangi perempuan ini. Ia menghadap para murid. Dan Yesus mengatakan ini juga kepada para murid. Ketika si perempuan ini memohon pertolongan. Tetapi apa tanggapan perempuan Kanaan ini? Dengan merendah dan justru semakin mendekat, kita perhatikan. Ia berkata, benar Tuhan, memang anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam tradisi orang Yahudi, kita bisa lihat dalam latar belakang kehidupan bangsa Yahudi, budaya mereka. Ketika mereka menikmati roti, roti ada yang khusus untuk dimakan. Ada roti yang kemudian untuk mereka membersihkan tangan mereka. Artinya sebelum mereka menikmati roti yang disiapkan di atas meja, mereka membersihkan dulu tangan mereka dengan roti khusus untuk membersihkan tangan. Mereka bersihkan. Inilah remah-remah
yang dimaksudkan di dalam nas ini. Perempuan ini berkata, memang benar Tuhan. Tetapi ia berkata bahwa anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh. Tidak mengambil roti yang dihususkan. Tetapi yang sisa-sisa ini pun, kalau boleh, kami bisa untuk menikmatinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perjuangan yang gigih dan pantang menyerah yang dimiliki oleh si perempuan ini membuat ia berhasil. Kita lihat bagaimana kemudian Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saudara, ketika kita mendengar pekik merdeka, maka ada rasa nasionalis yang muncul dalam diri kita. Rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa syukur sebagai anak bangsa atau sebagai bangsa Indonesia ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di mana sebagai anak bangsa saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan dengan bebas sampai hari ini. Dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, saudara, adalah satu kemerdekaan hasil dari perjuangan yang sangat berat yang telah dilakukan para pejuang kita pada zaman dulu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita semua dituntut untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita dituntut untuk bertanggung jawab, melanjutkan seluruh misi perjuangan dari para pejuang kita. Inilah hasil saat ini. Hasil di mana kita bisa bebas menjalani kehidupan. Kita tidak berada di bawah pengawasan para penjajah. Kita bebas menuntut ilmu. Kita bebas berkarya di tengah kehidupan bangsa ini. Inilah hasil perjuangan dari para pejuang kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menengok ke belakang para pendahulu kita, para pejuang kita pun tidak menuntut kita lebih berbuat yang luar biasa. Perjuangan mereka perjuangkan dengan tulus, dengan hati. Agar bangsa ini merdeka, bebas dari penjajahan. Namun ada tanggung jawab yang besar juga dalam hidup kita. Sekalipun mereka tidak menuntut, para pejuang kita tidak pernah menuntut bahwa kita pun harus berjuang seperti mereka. Tetapi bagaimana cara dan bagaimana kita bertanggung jawab atas hasil yang telah mereka berikan itu. Hari ini kita menikmati perjuangan para pendahulu kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, kita semua sebenarnya sama dengan seorang anak dari perempuan Kanaan ini. Kita menikmati hasil dari perjuangan seorang ibu agar anak-anaknya bebas dari ikatan belenggu yang merusak hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga kita ini sama dengan saudara-saudara dari Yusuf. Kalau kita perhatikan dalam bacaan itu, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf berjuang dan pada akhirnya ketika ia bertemu dengan para saudara-saudaranya, ia tidak menyimpan dendam. Ia tidak menyimpan amarah
kepada saudara-saudaranya, tapi dia merangkul, menyapa dengan kasih, dengan satu pertanyaan, hidupkah Bapa? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjuangan Yusuf sampai kemudian ia menjadi tangan kanan dari Raja Mesir saat itu adalah rencana Allah yang nyata untuk menuntun kembali bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ketika kita mendengar kata merdeka, kita dibangunkan kembali satu rasa nasionalis kita untuk membantu pemerintah saat ini. Saudara, pemerintah kita hari ini dalam situasi mereka berjuang dengan sangat keras. Mereka berjuang dengan gigih, dan perjuangan itu adalah melawan wabah corona yang sedang melanda bangsa ini. Perjuangan ini adalah satu perjuangan yang sangat berat. Satu perjuangan yang memang membutuhkan tenaga, pikiran, daya dan upaya dari seluruh komponen bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu marilah kita semua bersama-sama berjuang dengan pemerintah untuk tetap disiplin mengikuti seluruh protokol kesehatan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 bertepatan juga dengan mewabahnya corona, dan di mana-mana semua orang harus disiplin, harus setia, harus berjuang untuk tetap menggunakan masker, tetap terus cuci tangan, dan terus menjaga jarak. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu perjuangan yang tidak gampang, satu perjuangan yang tidak mudah yang dilakukan kita saat ini. Tetapi yakin dan percaya serta belajarlah dari kehidupan perempuan Kanaan ini. Karena kita melihat bahwa di hadapan Tuhan perempuan ini sadar sejatinya dia hanyalah seorang Kanaan yang dianggap kafir, yang tak berdaya, seorang yang tidak layak untuk menerima roti yang disediakan bagi anak-anak. Tetapi ia percaya dan yakin, serta ia terus memohon bahwa belas kasihan Tuhan itu pasti ada. Saudara, Yesus menghargai iman perempuan dan ia menyembuhkan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa beriman artinya adalah bukan mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi beriman mendapatkan apa yang sesungguhnya Tuhan berikan dalam hidup ini. Beriman sejati adalah dimulai dengan kerendahan hati dan kerelaan untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu biarlah seluruh perjuangan yang dilakukan oleh pejuang kita merupakan satu kekuatan bagi kita untuk membangun satu kehidupan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semangat juang yang terus didengung-dengungkan pejuang kita pada zaman dulu. Bagaimana kita menempatkan hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah kemerdekaan bangsa saat ini. Isilah seluruh kemerdekaan dengan berkarakter yang baik di tengah-tengah kehidupan. Dalam tutur kata tingkah laku kita belajar penuh dari perempuan Kanaan. Selamat
memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama untuk masuk dalam doa sapaan kita. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena sampai hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami juga kembali mendengar suara kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan sertailah kehidupan kami. Iman pengharapan kami senantiasa diteguhkan. Lebih-lebih dalam menghadapi segala situasi dan kondisi saat ini. Bimbinglah kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah sebagai sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan saat ini. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman pengharapan kami. Kami ingin berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun situasi yang mereka alami saat ini, biarlah Tuhan senantiasa menyertai, menuntun, menguatkan, membimbing mereka. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk para pemberita Injil, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Tuhan menguatkan mereka di dalam mereka menjalani seluruh tugas pelayanan mereka dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang. Demikian Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka. Lengkapilah mereka dengan kuasa dan roh-Mu. Pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya lingkup jemaat GKE Pangarinah ini. Berkatilah kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam suka dan duka mereka, sehat maupun sakit, Tuhan lawat, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kasih karunia, damai sejahtera-Mu akan selalu tinggal dan diam di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada saat ini kami bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tengah wabah virus corona saat ini. Tuhan, kami memohon kepadamu khusus bagi pemerintah kami yang saat ini tengah berjuang keras menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Demikian juga ya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai mereka, memberikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan seluruh rencana mereka. Dan biarlah wabah dari COVID-19 ini dapat cepat berlalu dari kehidupan bangsa dan negara ini. Demikian juga ya Tuhan, hendaknya pergumulan kami saat ini, yaitu menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Kami boleh belajar dan kami boleh memahami bahwa di dalam semua ini kami belajar dari teladan para pendiri bangsa ini khususnya yang telah mewariskan kepada kami nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kegigihan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, ketangguhan mereka, dan terlebih khusus daya adaptasi yang telah teruji dalam menghadapi cita-cita kemerdekaan. Demikian Tuhan, kami boleh dan diberikan kemampuan menghadapi situasi kami saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Dan kami sebagai bangsa Indonesia diberikan kemampuan untuk dapat keluar dari belenggu
pergumulan kami saat ini, sebagaimana bangsa kami juga keluar dari belenggu penjajahan pada zaman dulu. Bapa di sorga, kami yakin Roh-Mu akan senantiasa bekerja dalam hidup kami, menuntun, membimbing, dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kegigihan orang-orang yang telah mendahului kami. Kami juga boleh belajar dari kegigihan, semangat juang yang tidak pantang menyerah dari seorang perempuan Kanaan. Kami juga boleh belajar dari perjuangan Yusuf dalam menempuh kehidupan sampai kemudian ia menjadi orang yang dipercayakan di Mesir. Tuhan menjauhkan kami dari segala kemarahan, dari dendam kesumat, tetapi Tuhan menyatukan kami dalam kasih-Mu sehingga kami tetap bersatu teguh dan kami tidak mau bercerai, karena itu akan menjadi keruntuhan di dalam kehidupan kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, 1 minggu yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam minggu-minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh komponen bangsa ini yang terlibat langsung menghadapi virus COVID-19 saat ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dari wabah ini, sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa bagi saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberkati seluruh upaya pengobatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan selalu membuka tingkap berkat-Nya bagi kita. Di masa-masa sukar seperti ini, berkat-Nya selalu dinyatakan dan dicurahkan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati dan miliki di sepanjang usia yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan pada saat ini sebagai tanda syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami akan menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh digunakan sebagai tanda kami mengasihi Tuhan dengan melayani Engkau dan melayani sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengiringi persembahan kita dengan penuh sukacita boleh nyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Pada bait yang ketiga, jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri.
subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bermandi cahaya surya yang cerah, kaki jauh burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam dengan cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.